Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 44. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Tuan Gunawan ditemani asistennya Surya telah tiba di Bali. Mereka bergegas menuju sebuah apartemen yang diberitahukan Wira, yang merupakan tempat tinggal Sera selama ini. Memasuki bangunan apartemen yang tidak dapat dikatakan mewah itu membuatnya meragu, mengingat betapa glamor gaya hidup Sera selama berstatus sebagai menantunya. Wira dan Tuan Gunawan memberinya kehidupan yang mewah dan menuruti apapun yang diinginkan wanita itu. Namun semua itu tidaklah cukup bagi seorang Sera hingga memilih pergi. Kini, mantan menantunya itu hanya tinggal di sebuah apartemen biasa dengan fasilitas seadanya. Apa Wira tidak salah memberi alamat? Tanya Tuan Gunawan meneliti setiap sudut bangunan itu. Tidak Tuan, kata Bima dia memang tinggal di sini. Tapi Sera tidak mungkin mau tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik kita ke unitnya untuk memastikan Tuan. Mari. Surya mempersilahkan tuannya masuk lebih dulu ke dalam lift. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di depan sebuah pintu yang terbuka setengah. Tuan Gunawan dan Surya pun saling melirik sebelum akhirnya mendekat ke arah pintu. Surya beberapa kali mengetuk, namun setelah beberapa saat menunggu tak ada sautan atau tanda-tanda keberadaan seseorang di dalam ruangan itu. Apa tidak ada orang? Tapi kenapa Sera biarkan pintunya terbuka? Ucap pria itu dengan alis mengerut. Mungkin dia ada di dalam, Tuan. Surya akhirnya mengetuk lagi dan lagi. Namun tetap tak ada sahutan. Sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Dan alangkah terkejutnya, mereka mendapati seorang wanita yang mereka yakini adalah Sera, terbaring di lantai dengan mulut berbusa, layaknya seseorang yang sedang keracunan. Ya Tuhan, Sera! Seru Tuan Gunawan. Ia segera menghampiri Sera dan menepuk wajahnya beberapa kali. Apa yang terjadi? Gumamnya sembari memperhatikan sebotol racun serangga yang tergeletak begitu saja di sisi wanita itu. Melihat itu, mereka pun yakin jika Sera baru saja berusaha melakukan percobaan bunuh diri. Panik. Tuan Gunawan meminta Surya segera menghubungi petugas keamanan yang berjaga di lantai dasar gedung itu. Dan dengan segera, mereka membawa wanita itu ke rumah sakit terdekat. Dengan raut wajah terlihat khawatir, Tuan Gunawan duduk di sebuah kursi tunggu. Di dalam sana para dokter sedang berusaha menyelamatkan Sera. Ia terlihat beberapa kali menarik nafas dalam. Kekhawatiran pada Sera membuatnya tak dapat berpikir jernih. Tuan, apa tidak sebaiknya Anda istirahat di hotel dulu? Saya yang akan menunggunya di sini. Tidak, aku akan tetap di sini. Ia duduk selonjoran dengan menyilangkan tangan di dada. Sesekali melirik ke arah pintu kaca itu. Apa yang terjadi? Kenapa Sera sampai mau bunuh diri? Surya yang telah menyelidiki sebelumnya kehidupan Sera pun segera menjawab. Menurut info dari beberapa tetangga, Mbak Sera ditinggal pergi oleh kekasihnya ke luar negeri dan akhirnya mengalami depresi. Dia juga punya hutang di mana-mana. Raut wajah pria parubaya itu mendadak sedih setelah mendengar ucapan asistennya. Ia merasa iba. Walau bagaimanapun, Sera pernah menjadi bagian dari keluarganya dan merupakan ibu dari cucu kesayangannya. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk padanya. Beberapa saat kemudian seorang dokter keluar dari ruangan. Pria berjas putih itu pun menjelaskan tentang kondisi Sera yang kini masih belum sadarkan diri. Jangan khawatir, Pak. Beruntung cairan yang masuk ke dalam tubuhnya tidak begitu banyak, sehingga masih tertolong. Setelah ini dia akan dipindahkan ke ruangan biasa. Ujar sang dokter. Baik dokter, terima kasih.
Hari telah beranjak senja ketika seorang wanita yang sedang terbaring lemah di ranjang pasien mulai menggerakkan jarinya, pertanda akan siuman. Tuan Gunawan yang menyadari pergerakan dari Sera segera mendekat pada wanita itu. Masih dengan kesadaran belum sempurna, Sera menatap setiap sudut ruangan yang baginya asing itu. Ia menggeliat pelan, sembari mengurut pelipisnya. Bahkan ia belum sadar sepenuhnya tentang apa yang terjadi. Kau sudah sadar? Suara berat Tuan Gunawan membuat wanita cantik itu terbelalak. Ia segera menoleh ke sumber suara. Dan alangkah terkejutnya wanita itu saat menyadari siapa yang sedang duduk di sudut sana. Seketika, kedua bola matanya dipenuhi cairan bening, antara malu dan sedih. Ia tiba-tiba teringat pada hal yang telah berlalu, tentang semua perbuatannya yang pada akhirnya menghancurkan sebuah keluarga. Ayah, ucapnya terputus-putus. Suaranya bahkan masih terdengar lemah. Seperti biasa, Tuan Gunawan menerbitkan senyum tipis. Ia mendekat pada Sera dan duduk di sisi pembaringannya. Apa yang terjadi? Kenapa kau mau mengakhiri hidupmu, nak? Mendengar kelembutan dari mantan ayah mertuanya, wanita itu semakin tak sanggup membendung air matanya. Ayah, aku... Ucapnya sambil menangis pilu. Tenanglah, kau bisa ceritakan semuanya padaku. Aku akan membantu. Ia memberi kode pada Surya agar meninggalkan mereka berdua di ruangan itu. Setelah pintu tertutup rapat, barulah Sera merasa leluasa berbicara dengan Tuan Gunawan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Ayah. Sera, bunuh diri bukan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Sambil menangis, Sera mencoba menjelaskan. Aku minta maaf, Ayah. Aku sangat menyesali perbuatanku di masa lalu. Lupakan tentang itu. Semua itu sudah berlalu. Sekarang kita bahas tentang dirimu saja. Apa yang bisa aku bantu? Apa aku masih pantas dimaafkan, Ayah? Aku mengaku bersalah. Aku gelap mata sehingga aku melakukan semua kesalahan ini. Maafkan aku, Ayah. Tuan Gunawan memejamkan mata sembari menarik nafas dalam. Pengkhianatan Sera memang telah menyakiti mereka semua. Namun kini hadirnya Via ke dalam keluarganya bagaikan sebuah anugerah. Aku sudah memaafkanmu. Melihat kondisi Sera yang masih lemah dan terpuruk, Tuan Gunawan pun menjadi iba. Ia tidak menyangka hal buruk ini akan menimpa Sera. Bersambung.